Puji nama Tuhan, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah kita tengah minggu. Saat ini kita mau menyembah dan mengagungkan namanya, karena Dia Tuhan yang penuh kasih. Kasih-Nya selalu mempesona dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bapa, kami bersyukur, bilang terima kasih kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab. Biarlah setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini Engkau memberkati, bahkan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah pendalaman Alkitab kami pada sore hari ini, dan kami akan memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan sangat baik bagi kita. Mari kita serukan, kita tinggikan namanya. Sebab kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah kita menyiapkan setiap hati kita untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan sangat baik. Dia yang layak dipuji. Kita patut bersyukur buat kasih-Nya. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib?
selalu menyenangkan hatimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Haleluya, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami, sehingga di sore hari yang indah ini kami bisa kembali bersama-sama menikmati ibadah tengah minggu walaupun masih kami jalani secara online. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang sudah kami rasakan lewat pujian penyembahan kami. Biarlah hadirat Tuhan semakin bekerja, sehingga di saat kami belajar firman-Mu, kami dibawa untuk mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Ini hidup hamba, biarlah perkataan-perkataan Kristus Tuhan taruh di lidah bibir hamba, sehingga yang keluar pun adalah perkataan-perkataan Kristus. Urapi hamba, urapi semua yang belajar firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan-Nya. Sore hari ini kita kembali bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang selalu
memacu hidup ini untuk terus semangat melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sore ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema hidup tenang jika dekat Allah. Kita akan baca di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap kehidupan merindukan ketenangan di dalam kehidupannya. Banyak orang berpikir dengan memiliki kekayaan, memiliki harta melimpah, memiliki kedudukan, kekuasaan, itu bisa memberi ketenangan di dalam hidupnya. Tetapi kenyataan di dalam menjalani proses kehidupan, fakta membuktikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa memberi ketenangan dalam hidup ini. Kalau saat ini kita sedang diperhadapkan dengan masa-masa yang penuh dengan kesulitan, di mana dampak dari pandemi ini banyak orang kehilangan ketenangan. Di sekeliling kita saat ini banyak orang mengalami ketakutan, kegelisahan, kecemasan karena mereka belum mendapatkan jatah vaksin. Banyak juga yang takut untuk divaksin. Jadi banyak masalah yang masih belum terselesaikan. Belum selesai dengan masalah pandemi, bangsa negara kita juga sedang dilanda adanya beberapa bencana alam. Kita pun juga dilanda dengan kecemasan, dengan situasi mencekam. Kalau pada akhir bulan kemarin ada sebuah gereja yang diserang oleh teroris dengan bom bunuh diri. Banyak orang takut, banyak orang cemas, banyak orang menjadi gelisah. Banyak orang kehilangan ketenangan, termasuk anak-anak Tuhan. Sehingga mereka banyak juga yang membatalkan ibadah Paskah karena mereka dilanda dengan ketakutan, tidak memiliki ketenangan di dalam menghadapi situasi yang sangat mencekam ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu rindu kita menjadi anak-anaknya yang memiliki ketenangan di dalam menghadapi segala situasi. Kita akan belajar dari kehidupan Daud, di mana dia menjadi teladan bahwa dia itu seseorang yang memiliki ketenangan dalam menghadapi masa-masa sulitnya. Daud adalah orang yang memiliki ketenangan dalam melewati masa-masa sukarnya. Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud pada masa-masa getir di dalam hidupnya. Ia sedang melarikan diri dari Absalom yang ingin merebut kekuasaan Raja Daud. Dalam pelarian ini, Daud juga mengalami ketidaktenangan. Daud juga mengalami kegelisahan. Daud juga mengalami ketakutan. Daud pun juga merasa sedih karena harus lari dari Absalom yang notabene adalah anak kesayangan dari Daud. Kita akan belajar dari Daud, rahasia Daud menjadi kehidupan yang tenang di dalam menghadapi masa-masa sulitnya. Rahasia apa yang dimiliki oleh Daud sehingga dia bisa menjadi orang yang tenang untuk bisa melewati masa-masa sukarnya. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud adalah dia selalu rindu hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 yang sudah kita baca, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini menunjukkan bahwa Daud itu selalu rindu hidup dekat dengan Tuhan. Karena dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup memelihara hidupnya. Hanya Tuhan yang sanggup menjaga hidupnya. Hanya Tuhan yang sanggup menolong Daud di dalam menghadapi serangan musuh. Hanya Tuhan yang mampu menolong Daud di dalam Daud menghadapi segala sesuatu, segala situasi yang mungkin akan terjadi. Untuk itu, Daud selalu rindu
mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita tahu Daud adalah salah satu contoh pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang mampu melindungi kehidupannya, hanya Tuhan yang mampu menolong kehidupannya. Daud itu selalu rindu untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Daud selalu memperhatikan jam-jam doanya. Daud selalu ingin ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ayat 2. Daud juga selalu memperhatikan jam-jam ibadahnya. Di dalam Mazmur 84 ayat 11, di mana dia mengatakan lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat yang lain. Membuktikan bahwa dia memperhatikan jam-jam ibadahnya. Dia ingin selalu mendekatkan diri kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhan yang mampu memberi keamanan, hanya Tuhan yang mampu menjaga hidupnya sehingga dia memiliki ketenangan di dalam menghadapi masa-masa sulitnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, dia selalu rindu berada di dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Karena di dalam hadirat Tuhan Daud bisa menyampaikan isi hatinya, Daud bisa menyampaikan rasa takutnya, Daud bisa menyampaikan rasa gelisahnya, Daud bisa menyampaikan rasa cemasnya, Daud bisa menyampaikan rasa kekhawatirannya, karena dia tahu hanya Yesus, hanya Tuhan yang mampu menolong kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Daud mengajak siapapun kita yang sedang di dalam persoalan, yang sedang menghadapi pergumulan, untuk kita datang mendekat kepada Tuhan, untuk kita datang selalu di dalam hadirat Tuhan, untuk kita selalu berlindung kepada Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, Mazmur Daud mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari lari datang mendekat kepada Tuhan supaya kita mendapat ketenangan di dalam melewati masa-masa sulit kita. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah Daud memiliki penyerahan diri pada Tuhan. Artinya dia mempercayakan dirinya sepenuh kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Daud memiliki pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan, sehingga dia mempercayakan hidupnya secara sepenuh kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Di dalam Mazmur 62 ayat 7. Dan di dalam Mazmur 62 ayat 3, Daud percaya bahwa keselamatan itu berasal dari Tuhan. Di dalam situasi kondisi yang sangat mencekam, di dalam situasi kondisi di mana dia dalam ancaman, tidak hanya jabatannya yang akan dikuasai, tidak hanya dia akan dijatuhkan dari jabatan, dia akan dijatuhkan kekuasaannya, tetapi dia juga diinginkan kematiannya. Jadi nyawa Daud juga terancam. Di dalam situasi yang mengancam itu, yang dilakukan Daud hanya datang berserah sepenuh kepada Tuhan, mempercayakan kehidupannya sepenuh kepada Tuhan. Karena di dalam Mazmur 62 ayat 3, dia tahu keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dia yakin dia dengan berserah sepenuh kepada Tuhan, dia akan selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, siapapun kita, kalau kita memiliki pengenalan diri
yang benar akan Tuhan, maka kita akan juga menjadi orang-orang yang bisa mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita bisa percaya bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu pasti akan datang, walaupun realita hidup belum menunjukkan adanya jalan keluar di dalam setiap masalah kita. Mari milikilah pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan, supaya kita bisa juga memiliki penyerahan diri. Kita bisa mempercayakan hidup kita secara sepenuh kepada Tuhan, karena Dia mampu menyelamatkan hidup kita. Karena Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Dia mampu bertindak untuk menolong setiap masalah kita. Yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Kita akan baca di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman akan menyertai hidup jika ada kebenaran. Artinya bahwa selama kita hidup di dalam ketaatan dan kebenaran, maka damai sejahtera itu akan selalu kita alami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, seseorang yang memiliki damai sejahtera, hidupnya akan selalu bisa bersyukur dan akan memperoleh ketenangan di dalam menghadapi masalah. Mari kita akan menjadi kehidupan anak-anak Tuhan yang mau selalu taat, hidup di dalam kebenaran, supaya ketenangan di dalam menghadapi masalah itu akan kita alami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sama seperti Daud, kita pun pasti membutuhkan tempat untuk menyandarkan diri. Kita butuh tempat untuk berlindung dikala kita juga memiliki masalah, dan kita tidak sanggup lagi berdiri di dalam masalah itu. Kita butuh tempat untuk berlindung, sebagaimana yang dialami oleh Daud. Untuk itu, biarlah kita ikuti langkah Daud, supaya kita bisa merasakan ketenangan dan pertolongan Allah ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi kecemasan, ketika kita menghadapi masalah apapun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan, mari biarlah kita selalu rindu untuk hidup dekat dengan Tuhan, rindu untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan, rindu untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan. Kita mau menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan menyatakan penyertaannya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Ketenangan itu akan kita peroleh, ketenangan sejati akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang memberi kekuatan ke dalam hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang yang mau selalu rindu di dalam hadirat-Mu. Kami mau selalu dekat kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Engkau yang sanggup menjaga kami, hanya Engkau yang sanggup memelihara kami, hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang sangat memberkati kami. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan kami sangat diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.